Perkenalkan, saya dan NIM saya dari Prodi. Di sini saya akan membahas memahami hakikat ilmu pendidikan atau jalan menuju perubahan dan pencerahan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Kata pendidikan berasal dari bahasa Latin, yaitu educa, yang berarti menuntun keluar. Maksudnya, menuntun potensi seseorang dari dalam dirinya untuk dikembangkan sepenuhnya. Di Indonesia, pendidikan secara resmi dijelaskan dalam UU nomor TT 20 tahun 2003 sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya sebatas menyampaikan ilmu, pengetahuan, atau menghafalkan teori, tetapi juga proses pembentukan karakter, budi pekerti, dan kesadaran diri seseorang sebagai makhluk sosial maupun spiritual. Pendidikan mencangkup aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik atau keterampilan. Dalam pandangan filsafat, pendidikan bahkan dipandang sebagai alat untuk membentuk manusia yang merdeka secara berpikir maupun bertindak. Manusia yang sadar terhadap realitas dirinya dan lingkungannya. Yang pertama, formal. Sekolah maupun universitas, lembaga pendidikan yang resmi. Yang kedua, non-formal, yaitu kursus atau pelatihan pembimbingan belajar. Yang ketiga, informal, pembelajaran yang terjadi dalam keluarga, lingkungan sosial, atau pengalaman sehari-hari. Dalam proses pendidikan, mencangkup beberapa unsur penting. Yang A, pendidikan. Orang yang membimbing, membina, dan mentransformasikan nilai dan ilmu. Yang B, peserta didik. Subjek utama yang mengalami proses tumbuh dan berkembang. Yang C, interaksi. Kegiatan belajar mengajar
melibatkan pertukaran gagasan, pemahaman, dan nilai. Yang E, lingkungan, konteks sosial, budaya, dan teknologi yang memengaruhi proses belajar. Pendidikan bukan hanya aktivitas satu arah di kelas. Proses pendidikan melibatkan dialog, refleksi, pengalaman, dan transformasi. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Pendidikan memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Yang pertama, fungsi personal. Pendidikan membantu seseorang mengenal jati dirinya, mengembangkan potensi, dan mewujudkan cita-cita hidup. Ia menumbuhkan daya pemikiran yang kritis, kreatif, dan rasa percaya diri. Yang kedua, fungsi sosial. Pendidikan membentuk manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki nilai, norma, dan etika dalam berinteraksi. Melalui pendidikan, masyarakat menjadi lebih harmonis dan adil. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Pendidikan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang mendukung produktivitas, daya asing, dan kemampuan berwirausaha atau bekerja. Yang keempat, fungsi kultural. Pendidikan melestarikan dan mewariskan budaya bangsa. Ia menjaga identitas dan nilai luhur agar tidak hilang oleh arus globalisasi. Yang kelima, fungsi transformasi. Pendidikan adalah alat perubahan sosial. Dengan pendidikan, masyarakat bisa keluar dari lingkungan kemiskinan, ketertinggalan, dan ketidakadilan. Di sini saya mempunyai cerita ilustrasi yang berjudul Sekolah di Atas Bukit. Di lereng sebuah gunung di pedalaman Sulawesi, ada desa kecil bernama Batu Lapa. Tidak ada sinyal, listrik pun hanya menyala saat malam hari. Tapi di sana ada seorang guru yang bernama Ibu Rani, yang dengan penuh semangat mendidik anak-anak desa. Setiap pagi, Ibu Rani berjalan kaki naik turun bukit sejauh 7 km demi sampai ke sekolah kecil yang hanya beratapkan seng dan berdinding bambu. Murid-muridnya datang tanpa sepatu, tetapi semangat mereka tak pernah padam. Suatu hari, seorang murid bernama Januar
bertanya, "Bu, kenapa Ibu terus datang meski jalan jauh dan hujan?" Lalu Ibu Rani tersenyum dan berkata, "Karena kalian punya masa depan, dan masa depan itu dimulai dari belajar. Lama-kelamaan, sekolah kecil itu dikenal karena murid-muridnya rajin dan cerdas. Januar lulus dapat beasiswa dari kuliah di kota dan akhirnya kembali ke desanya. Ia membangun perpustakaan dan mendirikan sekolah yang baru dan lebih layak. Cerita ini bukan fiksi belaka. Banyak pendidikan di Indonesia yang mengabdi tanpa pamrih, dan anak-anak dari pelosok negeri yang membuktikan bahwa pendidikan bisa mengubah segalanya. Baik, di sini saya akan menutup makna hakikat pendidikan. Memahami hakikat ilmu pendidikan berarti menyadari bahwa pendidikan bukan sekadar alat teknik, tetapi proses pembentukan manusia secara utuh. Pikiran, hati, maupun tindakan. Pendidikan sejati menumbuhkan nilai, bukan sekadar menghafal informasi. Ia menciptakan manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak dan mempunyai empati dan bertanggung jawab. Ketika pendidikan dilakukan dengan cinta maupun semangat dan niat memanusiakan manusia, maka ia akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan, baik untuk individu maupun bagi peradaban bangsa. Sebelum kami tutup, saya mempunyai quotes, yakni tujuan akhir pendidikan adalah mencetak manusia yang tidak hanya tahu, tetapi juga peduli dan mampu mengubah dunia yang menjadi lebih baik. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mulai awal hingga akhir, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.